Bagi Krisnawati, seorang wanita asal desa Ngabul, Tahunan, Jepara, hidup adalah perjuangan. Demi masa depan keluarga yang lebih baik, Krisnawati rela meninggalkan suami dan kedua anak di kampung untuk mencari uang, bekerja menjadi TKI di Singapura. Krisnawati mengimpikan suatu saat bisa membangun rumah sendiri di kampung. Setiap bulan dengan tekun, dia sisihkan gajinya untuk dikirim ke keluarganya. Setelah 2 tahun bekerja di Singapura dan kontraknya berakhir, pada 16 Oktober 2022, Krisnawati pulang kampung ke desa Ngabul, Jepara. Betapa gembira keluarga menyambut kedatangannya. Seminggu di kampung, Krisnawati tampak sibuk. Seperti yang dikatakan sang suami Abdul Muiz, Krisnawati kerap pergi sore dan pulang sehabis maghrib. Abdul berpikir istrinya mungkin sedang melepas penat atau bermain dengan teman-temannya. Seperti pada hari Minggu 23 Oktober, Krisnawati pergi dengan bersepeda motor. Dia pamit kepada suaminya tapi tidak mengatakan mau kemana. Dia hanya memberitahu kakak iparnya bahwa dirinya akan pergi ke desa sebelah, yakni desa Petekean, menemui seseorang. Namun Krisnawati tidak menyebut siapa orang itu. Beberapa saat kemudian, Krisnawati kembali ke rumah. Dia menginfokan ke kakak iparnya dia gagal menemui orang itu yang tidak ada di rumah. Nanti saya akan datang lagi ke rumahnya. Demikianlah sekitar pukul 3 sore, dengan mengenakan sweater kuning dan celana panjang hitam, Krisnawati pergi lagi dengan bersepeda motor menemui orang itu. Namun hingga malam, dia tidak kunjung pulang. Keluarga berusaha menghubungi HP-nya, tapi tidak ada jawaban. Ketika esoknya Krisnawati tidak pulang juga, keluarga mengumumkan hilangnya Krisnawati di Facebook, juga melaporkan hal itu kepada polisi. 4 hari kemudian, pada Jumat 28 Oktober 2022, jasad seorang wanita yang sebagian telah membusuk dan dibungkus tas laundry ditemukan warga di area perkebunan tebu di desa Kepuk, Bangsri, Jepara. Tanda-tanda kekerasan ditemukan pada jasad wanita itu. Kuat dugaan dirinya dibunuh. Begitu mendengar berita penemuan mayat, keluarga Krisnawati langsung mendatangi pihak kepolisian dan rumah sakit. Sang suami Abdul meyakini jasad adalah sang istri Krisnawati yang berusia 38 tahun, memiliki 3 gigi palsu, serta mengenakan sweater kuning dan bercelana panjang hitam. Siapa yang begitu tega membunuh Krisnawati yang baru saja seminggu pulang dari Singapura? Polres Jepara yang menangani kasus melakukan investigasi. Berdasarkan informasi keluarga, terakhir Krisnawati pamit dengan bersepeda motor pergi ke desa Petekean untuk bertemu seseorang guna menagih hutang. Namun Krisnawati tidak menyebutkan siapa orang itu. Diketahui barang-barang milik berharga Krisnawati hilang, yakni sepeda motor dan HP. Tim cyber kepolisian pun segera melacak sinyal HP Krisnawati. Dan mereka menemukan HP berada di tangan seorang penadah bernama Sugito. Saat diinterogasi, Sugito mengaku dia mendapatkan HP dari seorang pria bernama Nova Andika, warga desa Petekean. Polisi pun meringkus Nova tanpa perlawanan kurang dari 24 jam setelah jasad ditemukan. Nova mengaku dia pembunuh Krisnawati dan telah menjual HP serta sepeda motor milik wanita itu masing-masing kepada Sugito dan Lili Satrio. Polisi kemudian juga meringkus Lili. Kedua penadah yakni Sugito dan Lili terancam pidana penjara 4 tahun. Nova Andika, usia 29 tahun. Seorang tukang kayu warga desa Petekean, Tahunan, Jepara. Pada Mei 2022, ketika Krisnawati masih bekerja di Singapura, mereka berkenalan lewat Facebook. Nova kemudian meminjam uang kepada Krisnawati sekitar 3 juta dan berjanji akan mengembalikan. Namun Nova ingkar janji dan selalu berkelit setiap Krisnawati menagih. Ketika Krisnawati pulang kampung dan mendatanginya pada Minggu 23 Oktober 2022, Nova tidak berada di rumah. Kemudian sorenya, Krisnawati datang lagi dan berhasil menemui Nova. Saat itu menurut Nova, di rumah dia hanya sendirian sebab orang tuanya sedang pergi. Krisnawati menagih utang, tapi Nova berkelit dan beralasan macam-macam. Marah, Krisnawati mengancam akan melaporkan Nova berutang kepada istri Nova. Mendengar hal itu, Nova kalap
Amarahnya tak tertahankan lagi, terus-menerus ditagih dan diancam akan dilaporkan ke istri. Dia serang Krisnawati dan mencekik leher wanita itu hingga tewas. Agar tak seorang pun mengetahui aksinya, Nova menyeret jasad Krisnawati dan menyembunyikannya di gudang belakang rumah. Dia biarkan jasad di situ dan dengan tenang dia menjalankan aktivitasnya seperti biasa. 2 hari berlalu, jasad mulai membusuk dan berbau. Apa yang harus dilakukannya? Nova mengambil karung plastik berukuran besar, juga tas laundry. Dia tekuk jasad sedemikian rupa sehingga bisa dimasukkan ke dalam tas laundry, lalu karung plastik. Malamnya, Nova mengangkut jasad dengan bersepeda motor dan membuangnya di perkebunan tebu yang sepi di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara. Terakhir dia tutupi dengan dedaunan kering, berharap tak seorang pun menemukannya. Untuk membayar utang-utangnya yang menumpuk, Nova kemudian menjual HP dan sepeda motor milik Krisnawati kepada penadah. Apakah ada hubungan asmara antara Nova dan Krisnawati? Nova membantah, mereka hanya teman biasa di Facebook. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jepara, majelis hakim menyatakan Nova Andika terbukti bersalah melakukan pembunuhan dan divonis 18 tahun penjara. Keinginan Abdul Muiz, suami Kristina, agar pelaku dihukum mati tidak terwujud. Kepada media, Abdul yang sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan mengatakan dirinya sangat berduka. Demikian pula kedua anak yang duduk di bangku SMP dan SD menjadi trauma. Bayangkan baru seminggu pulang bekerja dari Singapura, sang ibu tewas di usia 38 tahun di tangan pria yang tidak mereka kenal. Selama ini menurut Abdul, Krisnawati rutin mengirim uang ke kampung sehingga telah terkumpul 70 juta yang dipakai untuk membangun rumah. Meski belum 100%, rumah sudah bisa ditempati. Kisah tragis TKI yang baru pulang dari luar negeri tidak hanya menimpa Krisnawati. Kasus serupa juga dialami seorang TKI lainnya bernama Iis Nur Parida. Kepulangannya dari Malaysia sudah diintai monster yang berkedok teman baik. Begini ceritanya. Iis Nur Parida, usia 44 tahun, warga desa Talagasari, Kadungora, Garut, Jawa Barat. Dia bekerja sebagai TKI di Malaysia. Setelah 3 tahun bekerja, Iis memutuskan pulang kampung. Pada Sabtu 27 September 2025, dia pun berangkat dengan pesawat Air Asia menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Sebelumnya dia sempat mengirim selfie dan pesan kepada adiknya Pipin, dirinya akan segera tiba di Indonesia. Di pesawat, Iis berkenalan dengan Rohimah, sesama TKI asal Garut. Pukul 1 dini hari Minggu 28 September 2025, pesawat akhirnya mendarat di Bandara Suta. Iis bertanya kepada Rohimah, "Mau naik apa pulang?" Rohimah menjawab, dia akan menunggu pagi tiba untuk naik bus ke kampungnya di Cisewu. Dengan ramah, Iis mengajak agar Rohimah ikut dengannya. Iis tampak bersemangat tiba di tanah air. Dia tidak tahu maut tengah mengintai. Cahya Nurdiansyah, seorang pria warga desa Nagra, Pacat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, merupakan teman Iis Nur Parida. Pada Sabtu 20 September 2025, Cahya menerima pesan WA dari Iis yang bekerja di Malaysia. Iis bilang dia akan pulang ke Indonesia, tapi belum dapat tiket, sulit, harus ngantri. 3 hari kemudian pada Selasa 23 September, Iis mengabarkan pada Cahya dia sudah mendapatkan tiket pesawat Air Asia. Iis akan berangkat Sabtu 27 September 2025 sekitar pukul 12 siang dan tiba di Jakarta pukul 2 siang. Cahya pun bersiap-siap. Untuk menjemput Iis tentunya dia perlu mobil. Pada Kamis 25 September, Cahya berkata pada ayahnya, "Saya perlu mobil untuk menjemput teman di bandara yang baru pulang dari Malaysia." Ayah Cahya kemudian menyewakan mobil Daihatsu Terios untuk sang anak. Kemudian esoknya, Jumat 26 September, Cahya menemui temannya, Fahmi Abdul Hakim, yang bekerja di sebuah perusahaan finance di Majalaya. "Ikut ke Jakarta yuk." "Untuk apa?" tanya Fahmi. "Ngejemput teman dari Malaysia untuk dibunuh." Cahya menjanjikan upah 2,5 juta untuk Fahmi. "Memangnya ada masalah apa kamu sama temanmu?" tanya Fahmi lagi.
Saya ini barisan tersakiti. Kalau kamu nggak mau, saya akan ajak orang lain, kata Cahya. Fahmi menjawab dia akan pikir-pikir dulu. Esoknya, Sabtu pagi 27 September, Cahya kembali menemui Fahmi. Gimana, jadi nggak? Fahmi mengiyakan. Gimana nanti cara eksekusinya? Pakai tali tambang, jawab Cahya, lalu menjelaskan dengan lebih rinci. Setelah itu keduanya pulang untuk bersiap-siap. Cahya menerima kabar dari Iis, pesawatnya delay. Rencana awal tiba pukul 2 siang di Bandara Suta, namun berubah jadi pukul 11 malam, dan terakhir berubah lagi jadi pukul 1 dini hari. Demikianlah sekitar pukul 5 sore, Cahya dan Fahmi kembali bertemu di sebuah warung kopi di Majalaya, Bandung, tak jauh dari kantor Fahmi. Bawa talinya enggak? Tanya Fahmi. Enggak, jawab Cahya. Terus gimana dong? Fahmi protes. Cahya diam saja. Sambil merokok dan minum kopi, dia berpikir-pikir. Fahmi kemudian menarik tali jaket hingga lepas. Pakai tali ini saja. Cahya setuju. Keduanya pun berangkat dengan mobil sewaan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan tiba pukul 12 malam. Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, di bandara sudah menunggu Iis dan seorang wanita lainnya bernama Rohimah. Menurut Iis, mereka berkenalan di pesawat. Rohimah juga TKI di Malaysia dan Iis menawarkan tumpangan padanya. Cahya dan Fahmi segera membantu memasukkan barang-barang milik Iis dan Rohimah ke mobil. Mereka pun berangkat menuju Bandung lewat tol. Di rest area mereka mampir dan makan di McD. Saat berada di McD, Fahmi berbisik pada Cahya. Gimana, jadi nggak? Cahya menjawab, nanti saja, masih ada temannya. Untuk memastikan, Fahmi bertanya lagi, yang mana yang akan dibunuh? Yang nggak pakai kerudung, jawab Cahya. Usai makan, mereka melanjutkan perjalanan untuk mengantar Rohimah yang kemudian turun di pom bensin di daerah Caringin. Di sana Rohimah dijemput adik iparnya untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halaman di Cisewu, Garut. Kini di mobil hanya bertiga Cahya, Fahmi, dan Iis. Pukul 7 pagi, Minggu 28 September 2025, mereka tiba di kota Bandung dan berhenti untuk sarapan. Iis bilang dia tidak mau pulang ke kampungnya di Garut sebab ada masalah dengan keluarga. Sehabis sarapan, mereka bertiga mendatangi Bandung Electronic Center untuk membeli nomor HP Indonesia bagi Iis. Selanjutnya, mereka ke alun-alun Bandung, bersantai dan shopping pakaian. Iis bilang dia ingin mampir ke rumah Cahya untuk melihat anak Cahya yang baru lahir sebulan lalu. Cahya setuju. Mereka pun berangkat lewat tol Buah Batu. Cahya mengemudikan mobil, Iis duduk di sampingnya sedangkan Fahmi duduk di belakang Iis. Saat berada di tol, Cahya memberi kode kepada Fahmi. Fahmi yang sudah bersiap langsung menjerat leher Iis dengan tali jaket. Dia tarik tali sekuat tenaga. Iis meronta-ronta. Cahya membantu memegangi Iis. Tak lama kemudian Iis melemah, terkulai, tak bergerak lagi. Selanjutnya Fahmi mengikat leher Iis ke jok mobil agar tetap dalam posisi tegak sebelum menutupi kepala wanita itu dengan jaket. Cahya terus mengemudikan mobil hingga keluar tol Cileunyi. Mereka berhenti sebentar untuk mengisi bensin di sebuah SPBU di Ranca Ekek. Kemudian Cahya dan Fahmi menuju daerah Kamojang di Kabupaten Bandung untuk beristirahat sambil memikirkan cara membuang jasad. Pukul 6 sore, mereka berangkat ke arah Majalaya sambil mencari-cari tempat untuk membuang jasad, tapi tidak ada yang cocok. Mereka pun menuju daerah Garut. Di sana mereka sempat memindahkan jasad dari jok depan ke jok belakang. Setelah mencari ke sana kemari, lagi-lagi mereka gagal menemukan tempat yang cocok untuk membuang jasad. Akhirnya pada Senin 29 September 2025 pukul 4 pagi di daerah Cirenget, Katapang, Kabupaten Bandung, mereka berhenti di sebuah jembatan yang dilewati aliran sungai Citarum. Di sanalah mereka buang jasad Iis dengan cara melemparkannya ke aliran sungai Citarum. 2 hari kemudian, pada 1 Oktober 2025, warga menemukan mayat mengambang di aliran sungai Citarum di Kampung Koreh Kotok, Desa Pataruman, Kecamatan Ciamplas, Bandung. Meski sebagian jasad telah membusuk, polisi berhasil mengidentifikasi sidik jari jasad yakni Iis Nurparida, warga Garut.
Polisi pun menghubungi pihak keluarga dan menyampaikan kabar buruk itu. Pihak keluarga mengidentifikasi jasad dan membenarkan jasad adalah Iis Nurparida. Polisi bergerak cepat melakukan investigasi. Berdasarkan informasi dari Pipin, adik Iis adalah TKI yang bekerja di Malaysia dan baru saja mendarat di Bandara Suta pada Sabtu 27 September atau 4 hari sebelum jasadnya ditemukan. Polisi mengecek CCTV bandara dan melihat rekaman video yang menunjukkan dua pria menjemput Iis dan seorang wanita lainnya. Kedua pria itu mengendarai mobil Daihatsu Terios warna putih. Setelah melakukan investigasi lebih lanjut, polisi berhasil menemukan identitas pria yang menyetir mobil, yakni Cahya Nurdiansyah. Pria itu berhasil diringkus di rumahnya di Kampung Bojong, Desa Nagrak, Pacet. Orang tua Cahya yang saat itu ada di rumah terkejut ketika polisi mengatakan Cahya akan dibawa ke Polres Cimahi atas dugaan pembunuhan. Saat diinterogasi, Cahya mengaku bersama temannya Fahmi telah membunuh Iis Nurparida. Pembunuhan telah mereka rencanakan sebelum kepulangan Iis. Persidangan kasus pembunuhan Iis Nurparida digelar di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Duduk sebagai terdakwa Cahya Nurdiansyah dan Fahmi Abdul Hakim. Dalam sidang tersebut, Pipin, adik Iis Nurparida yang sehari-hari bekerja sebagai sopir pengiriman di sebuah toko, bersaksi tidak mengenal kedua terdakwa Cahya dan Fahmi. Pipin mengatakan saat sang kakak Iis mengabari akan pulang ke Indonesia, Pipin menawarkan diri untuk menjemput di bandara, tapi Iis menolak. Menurut Pipin, selama ini Iis tertutup dan tidak pernah bercerita sedang dekat dengan siapa. Pipin juga membeberkan bahwa keluarga kedua terdakwa telah memberikan uang kerohiman kepada keluarga Iis sebesar 10 juta untuk biaya pemakaman. Selain itu juga memberikan uang untuk biaya tahlilan. Keluarga Iis telah membuat surat pernyataan yang menyebutkan mereka telah menerima semua bantuan itu dari keluarga kedua terdakwa. Menurut Pipin, keluarga para terdakwa sangat baik. Hubungan keluarga Iis dan keluarga terdakwa tetap terjalin dengan baik hingga persidangan berjalan. Pipin menyampaikan keluarga besar Iis mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberi hukuman ringan kepada terdakwa. Pipin merasa malu sendiri karena keluarga para terdakwa sudah begitu baik kepada keluarga Iis. Di akhir persidangan pada April 2026, Majelis Hakim menyatakan Cahya Nurdiansyah dan Fahmi Abdul Hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Keadaan yang memberatkan, perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan mengakibatkan meninggalnya korban. Sedangkan keadaan yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum, kooperatif, berterus terang dan menyesali perbuatannya. Para terdakwa juga telah memberikan uang kerohiman kepada keluarga korban sebesar 10 juta. Selain itu, keluarga besar Iis sudah memaafkan dan mohon Majelis Hakim agar tidak menghukum berat kedua terdakwa karena keluarga para terdakwa telah banyak membantu keluarga Iis. Majelis Hakim pun menjatuhkan vonis 17 tahun penjara kepada Cahya dan Fahmi. Apa sebenarnya motif Cahya membunuh Iis? Menurut pengakuan Cahya, dulu dia dan Iis pernah satu kontrakan. Iis sangat mempercayainya, dan ketika Iis berangkat sebagai TKI ke Malaysia, hanya Cahya satu-satunya orang yang diberitahu. Selama bekerja di Malaysia, Iis rutin menitipkan uang dengan cara mentransfer ke rekening Cahya sebesar 3,6 hingga 3,7 juta setiap bulannya, hingga total berjumlah kurang lebih 86 juta. Tapi bukannya menjaga amanah, Cahya malah kemudian menghabiskan seluruh uang titipan sebesar 86 juta itu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar utang-utangnya. Karena takut aksinya ketahuan dan Iis akan marah serta melaporkannya ke pihak berwajib, Cahya memutuskan membunuh Iis. Apakah Cahya dan Iis punya hubungan asmara? Cahya mengatakan tidak, mereka hanya teman biasa. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.